Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang kita cari pasti adalah selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Karenanya untuk mendapatkan keselamatan tersebut ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan yang serba berat ini, karena semua berisi tentang ujian dan tantangan. Ujian dan tantangan itulah yang akan kita lewati sehingga kesuksesan akhirat, balasannya surga kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jalan menuju selamat tersebut? Yang pertama, jangan pernah sekali-kali kita mencari-cari kesalahan orang lain. Rasulullah melarang kita dengan perilaku tajassus wala tajassasu. Jadi mencari kesalahan orang lain itu kepengen tahu, keponan, ini termasuk perilaku yang tidak baik. Karena buat apa mencari kesalahan orang lain? Tidak penting. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mengkoreksi diri. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan adalah jangan pernah menghina orang lain. Karena sesungguhnya Allah sebagai pencipta kita pun tidak pernah menghina kita. Meskipun bisa jadi ada di antara kita itu orang yang paling ingkar dengan Allah. Bahkan dalam Al-Quran, Allah itu selalu menyebut kita sebagai hambanya dengan sebutan-sebutan yang mesra. Contoh, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, wahai para hamba-hambaku yang berperilaku berlebih-lebihan ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap kita yang dolim dengan diri kita pun Allah masih menyebut kita dengan panggilan wahai hambaku, qul ya ibadiyalladzi. Padahal kita ini adalah orang-orang yang selalu berperilaku israf. Apa itu israf? Selalu berlebih-lebihan dalam berkata, bertindak, bermewah-mewahan, tidak secukupnya, itu israf. Yang keempat, pemirsa hadirin rahimakumullah, supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, jangan pernah kita remehkan orang lain. Karena Allah sudah dari mulai kita diciptakan itu sudah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Jadi kita ini sudah dalam posisi mulia dan dimuliakan oleh Allah dari sisi apapun, dari sisi penciptaannya sudah mulia dibandingkan dengan apapun. Bahkan dengan malaikat pun kedudukan manusia itu lebih tinggi lagi dari sisi kita sebagai hamba atau makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita meremehkan orang lain. Jangan pernah remehkan usaha orang lain. Salah satunya itu pekerjaan orang lain, karena itu bisa membawa kebaikan buat mereka masing-masing yang kita belum tentu bisa mendapatkan kebaikan itu. Selanjutnya, yang kelima, jangan pernah sakiti orang lain, jangan pernah berbuat zalim.
sekali kita menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, jangan lupa bahwa doa orang-orang yang dolim itu, yang kita dolimi itu makbul. Jadi doa madlum mustajab. Jadi doanya orang yang kita dolimi itu mustajab, makanya hati-hati. Selanjutnya yang keenam, jangan berbangga dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Kenapa begitu? Karena kita tidak pernah mengerti apakah ibadah kita yang menurut kita sudah pol-polan, kalau sedekah mungkin lebih banyak dari orang lain, sholatnya tidak pernah telat untuk berjamaah, tapi itu belum bisa jadi ukuran untuk apakah ibadah kita diterima Allah atau tidak. Kenapa? Karena segala ibadah kita Allah yang paling mengerti. Jangan-jangan rajinnya kita karena kita dekat sama orang, karena sedang punya motif tertentu supaya naik jabatan, supaya diangkat atau diambil menantu. Nah, ini motif-motif ini kan yang nggak ada yang tahu. Maka jangan pernah membanggakan apapun amal yang sudah kita lakukan. Yang terakhir, hadirin, jangan pernah menyombongkan dengan apapun yang kita punya. Harta kita, jabatan kita, kecantikan kita, ketampanan kita, apapun yang kita punya tidak layak kita sombongkan. Karena semua itu adalah hanya pemberian. Tidak ada yang bisa kita ciptakan dari apa yang kita dapati hari ini. Semuanya adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita berikan kepada yang hak dari harta kita. Jabatan yang kita punya harus menjadi wasilah kebaikan buat orang banyak, bukan malah untuk menyiksa orang atau menyulitkan orang lain. Kecantikan, ketampanan kita, ilmu kita, itu adalah amanat yang harus kita distribusikan kembali. Ilmu yang kita punya harus kita amalkan, setidaknya buat diri kita sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kecantikan kita bukan ajang untuk disombong-sombongkan. Ketampanan kita bukan ajang buat tempat untuk kita sombong-sombongkan bahwa kita lebih hebat, lebih cantik, lebih ganteng dibandingkan yang lain. Tidak. Semua itu adalah anugerah Allah yang bisa diambil kapan saja tanpa kita bisa mengelak. Jadi dari semua 7 poin tadi, yang paling penting kita lakukan adalah mari kita syukuri apapun yang kita punya, sehingga dengan syukur itu membuat kita semakin tawadhu, rendah hati, tidak belagu, tidak sombong, dan selalu merasa bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.